Ya. Nah, tema kita ribut kehidupan yang diambil dari Markus 4:35 sampai 41. Saya baca Markus 4:35 sampai 41. Begini firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, atau Yesus dan murid-muridnya meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan atau di paling bawah, di kapal dan di sebuah tilam. Rupanya dulu sudah ada tilam, ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini pertanyaan murid Yesus kepada Yesus. Ia pun atau Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Urapi hambamu yang tidak punya apa-apa, dan hambamu bersandar sepenuh 100% kepada Engkau Tuhan, agar apa yang dibicarakan malam ini bukan daripada saya sebagai manusia, tapi biar daripada hatinya Tuhan, hatinya Roh Kudus, dan hanya memakai hambamu ini untuk berbicara malam ini. Satu itu bungkus tempat ini kuasa dari Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan atau apapun yang ada di tempat ini yang berasal dari kuasa gelap, semua kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, buka mata rohani kami, telinga rohani kami, untuk kami dapat melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebentar tadi saya sudah cerita mengenai Charlie. Nah, sama dengan apa yang dialami oleh murid Yesus. Kita seringkali mendengar, bukankah mereka di dalam Tuhan? Kenapa mereka kenapa keluarga mereka jadi porak-poranda? Bukankah mereka ini adalah pelayan gereja? Bukankah keluarga ini adalah keluarga pastor? Kenapa mereka punya keluarga begini? Kenapa keluarga mereka ada masalah? Kenapa? Bukankah orang ini pelayan-pelayan Tuhan? Bukankah orang ini orang-orang Kristen? Kenapa mereka masih ada masalah? Ini yang seringkali kita dengar. Atau mungkin juga kita pernah mempersoalkan saat kita benar-benar mau dengan Tuhan, kita benar-benar mau dekat dengan Tuhan, kita benar-benar kita tahu hubungan kita dengan Tuhan, kita sangat dekat dengan Tuhan, tapi kenapa ada masalah yang silih berganti? Nah, di dalam ayat yang pertama, poin yang pertama yang kita boleh belajar daripada petikan firman Tuhan ini. Yang pertama, ribut tetap ada walau hidup di dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat 35 sampai 37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Apa yang saya merahkan itu. Nah, marilah kita bertolak ke seberang. Maknanya orang-orang yang bersama dengan Yesus ini, yang ada di kapal itu waktu mereka dilanda ribut, adalah pengikut-pengikut Yesus. Sebab itu kenapa marilah kita bertolak ke seberang. Sebab itu kenapa orang ini bersama-sama dengan Yesus di kapal, atau bersama-sama dengan Yesus untuk bertolak ke seberang. Nah, sebelum itu Yesus ajar tentang beberapa hal yang Yesus ajar dengan murid-muridnya, dengan orang banyak, dan ini mau mereka bertolak ke seberang. Nah, mereka ini adalah orang-orang atau pengikut-pengikut Yesus. Namun dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah,
Di sini dikatakan walaupun Yesus ada bersama dengan mereka, walaupun mereka sedang bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu, di dalam satu tempat yang sangat dekat. Perahu, saya tidak tahu berapa besar perahu dia. Saya tidak terkaji pula yang ini. Saya tidak terselidik yang ini. Namun mereka di atas perahu dan mungkin tidak sebesar Titanic dia punya perahu. Dan kita tahu kalau di dalam perahu sebesar manapun akan hanya kelihatan atau sangat-sangat dekat dengan satu sama lain. Dan Yesus pada waktu itu mereka bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, dan hanya di dalam ayat 37 mengamuklah taufan yang sangat dasar. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada banyak orang, mereka ingat bila mereka orang Kristen. Oh, saya mau jadi anak Tuhan, saya mau terima Yesus. Sebab di dalam Kristen ini tidak ada masalah. Siapa yang kata tidak ada masalah? Coba selidik Alkitab. Namun di dalam Yesus ada jalan keluar dia. Memang kadang-kadang sebagai manusia mungkin kadang-kadang kita kecewa. Kenapa saya sudah begini? Kenapa saya sudah begini? Tetapi tetap ada begini. Tetap ada sesuatu yang terjadi yang di luar daripada keinginan saya. Saya ikut Tuhan, saya bagi bersama, saya bagi persepuluhan, saya baca firman, saya berdoa. Tetapi kenapa tetap ada? Ini selalu yang timbul di dalam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang begitu. Yang mereka tidak percaya Tuhan, kenapa? Tengok mereka bahagia saja, tengok mereka kaya, ada berapa biji kereta, berapa biji rumah. Kenapa mereka kaya? Kita ini tengok kita begini. Tapi kita ikut Tuhan. Seringkali iblis memakai pikiran kita, memutarbelitkan pikiran kita, yang menganggap salah, yang menganggap pandangan kita terhadap Tuhan akan tersilap. Iblis putar belikan, bukankah kamu di dalam Tuhan? Bukankah kamu bersama dengan Tuhan? Bukankah kamu melayani? Kenapa kamu ada masalah? Lebih baik kamu tinggalkan Tuhan. Tengok mereka yang di luar sana, kata iblis. Mereka tidak percaya Tuhan, tapi keluarga mereka bahagia. Mereka begini. Iblis akan putar belikan keadaan. Dan saya bersyukur kita punya Tuhan. Dan saya bersyukur kita ada pada malam ini, bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena kita tidak ada pergumulan. Kita punya pergumulan masing-masing, khusus dari segi keuangan, khusus dari segi anak-anak begini begitu, dari keluarga begini. Tetapi kita ada di sini malam ini, saya percaya karena kita tahu kita punya Yesus. Kita punya Yesus, sebab itu kita sanggup. Kita punya Yesus, walaupun angin taufan melanda keluarga kita, tapi kita punya tetap masih lagi kita mengikuti Yesus. Nah, ini kelebihan kita orang percaya. Ini kelebihan kita kalau kita mengerti, dan ini kelebihan kita kalau kita bertahan dengan putar balik si iblis. Dia seringkali memutar balikan fakta yang kebenaran firman Tuhan, seperti hari itu yang saya beritahu kita. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia dibawa oleh roh untuk dicobai. Iblis memakai firman itu untuk putar belitkan. Bukankah batu boleh jadi roti? Ini kata si iblis kepada Yesus. Kan kamu anak Tuhan, terjunlah, kan malaikat kamu akan menolong kamu atau menyambut kamu. Oh mari, kata iblis, kamu lihat ini. Apa yang kamu lihat ini? Kalau kamu sujud menyembahku, semua ini kuberikan kepadamu. Dan Yesus, dia ambil kebenaran firman itu untuk membalas balik si iblis. Walaupun si iblis putar belikan roti, batu jadi roti, kata Yesus kepada si iblis. Apa yang dia kata kepada si iblis? Bukan hanya roti yang buat kita hidup, tetapi oleh firman Tuhan. Kalau sujud menyembahku dan semua aku berikan, kata si iblis. Kata si Yesus, hanya kepada Tuhan saja kita sujud menyembah. Dan terjunlah, kata si iblis. Malaikat akan menolong engkau, malaikat akan menyambut engkau. Hanya kepada Tuhan kita, ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Dan berhati-hati dengan putar balik si iblis. Dia putar balikan. Kamu ini orang percaya, sepatutnya kamu tidak ada masalah. Namun kita lihat, ya, mereka murid-murid
mereka sedang bertolak ke seberang. Kan mereka satu perahu dengan Yesus, tetapi taufan tetap mengamuk. Dan saya percaya saat taufan mengamuk, kita punya Tuhan. Yang kedua, Yesus peduli badai yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dalam 38-39 ayat 38-39 begini firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, atau Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sambungan daripada yang tadi, poin kita yang tadi. Nah, waktu murid-muridnya, mereka sudah takut ini. Ya, kalau air makin naik atau makin masuk ke dalam perahu, tidak mustahil kalau perahu itu akan tenggelam dan mereka akan mati. Saya tidak tahu kalau zaman dulu dia ada itu jaket keselamatan, kan tidak? Saya tidak tahu. Tidak dinyatakan di sini. Mungkin tidak ada, ya. Dan karena ribut taufan yang melanda dan karena angin yang sangat kuat itu, atau ribut taufan dan air itu sudah mau menaiki ya perahu dan mereka akan tenggelam, dan mereka sudah ketakutan. Dan yang istimewanya kita orang-orang percaya, bukan kita tidak mengalami masalah, bukan kita tidak mengalami pencobaan, bukan kita tidak mengalami pergumulan, bukan kita tidak mengalami tantangan dalam hidup kita, bukan kita tidak mengalami tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam bisnis, tantangan di dalam gereja, tantangan dalam keluarga kita. Namun yang pastinya kita punya Tuhan yang akan membuat semua masalah itu Dia. Amin. Yaitu Tuhan akan bagi kita jalan keluar. Dia akan bagi jalan keluar di dalam waktu-waktu kita terjepit, waktu-waktu kita di dalam masalah, waktu-waktu kita di dalam satu tekanan yang sangat kuat. Tuhan akan bagi jalan keluar bagi kita. Sebab itu, kenapa kita harus terus setia kepada Tuhan? Sebab itu kenapa kita harus terus mengikuti Yesus. Sebab itu kenapa kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Karena saat kita di dalam pergumulan, saat kita dalam masalah, mungkin saat kita menghadapi maut pun, Yesus akan berkata kepada masalah kita itu, tantangan kita itu, "Diam, tenang. Aku ada di sini," kata Tuhan. Sebab itu kenapa sampai hari ini, walaupun berbagai masalah yang kita hadapi, keluarga kita tetap bahagia. Keluarga kita tetap dapat bersama-sama sama lain. Keluarga kita tetap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membuat semua masalah itu diam dan bagi kita jalan keluar. Saya percaya. Karena kami sering kali mengalami itu. Keluarga saya sering kali mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan saat-saatnya kita terjepit, seolah tidak ada jalan keluar, Tuhan ada di situ. Dia akan bangun, Dia akan bangkit bagi kita dan melawan untuk kita. Sebab itu kata Tuhan, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Nah, Tuhan tidak mau kita berlawan dengan manusia. Dia akan berdiri dengan kita. Dia akan berperang bagi kita. Kenapa waktu mereka menawan tanah perjanjian itu, dan Tuhan hanya menyuruh mereka untuk 7 hari, 7 pusingan semua itu untuk mengelilingi tembok Yeriko. Kenapa boleh roboh? Hanya dengan tim sangkakala kali ke-7. Dan tembok itu bukan dia keluar, tapi dia jatuh ke dalam. Mereka tidak ada senjata waktu itu, tidak ada. Tapi senjata mereka, yaitu Tuhan sendiri yang berperang bagi kita, atau berperang bagi mereka. Raja Daud yang waktu itu masih lagi muda, dan dia bukan ada ilmu berperang, dia tidak pernah belajar untuk berperang, tapi dengan hanya satu perkataan, aku akan bertangkap engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Goliat tersungkur.
Nah, itu bukan perkira kita karena ambil lastik siapa yang lawan kita lastik orang, bukan itu. Nanti kamu kena tangkap. Tapi setiap masalah yang ada di depan kita punya Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, saya kalahkan engkau, dan saya percaya kita menang. Karena tidak ada satupun yang boleh bertahan dengan nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun bertahan. Tidak ada satupun yang boleh bertahan dengan Tuhan Yesus. Sebab itu saya mau kita terus pegang nama Tuhan ini. Kita terus pegang Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan kita seringkali ada sesuatu yang timbul, ada sesuatu yang membuat kita mungkin stres dan bermacam-macam. Ya, pegang nama Tuhan. Kita terus pegang nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berperang untuk kita. Dia berperang bagi murid-muridnya hanya dengan perkataan, diam, tenanglah, lalu angin itu reda. Jadi dengan hanya perkataan begitu, kita akan mengalahkan musuh kita. Bukan mengalahkan manusia, ya. Musuh kita sebenarnya yang pertama itu adalah keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita. Nah, itu adalah musuh yang terbesar, yaitu diri kita sendiri sebenarnya. Dan kalau kita mau bertobat atau kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak yang menentang firman Tuhan, kita berdoa. Mustahil Tuhan tidak menolong kita untuk melawan kedagingan kita. Kalau karena kita mau bertobatan, kita mau kekuatan daripada Tuhan, dan kita berdoa, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, ribut yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah, ayat 40-41. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di sini kita boleh lihat, ya, kita boleh lihat dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka bertanya satu sama lain, siapa ini? Dan kalau ada satu lagi tentang ribut, waktu Petrus berjalan di atas air, mereka pun heran. Seringkali waktu Yesus membuat mukjizat, itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan kenapa Yesus dimuliakan? Waktu Yesus mati di kayu salib dan dia diangkat dengan kemuliaan Tuhan naik ke surga. Nah, apa maksud saya di sini? Ribut yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Seperti mana Charlie, ya, yang saya katakan tadi itu. Dia punya bapak berkata, kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya, kata bapak dia. Itu yang dia sangat-sangat berteriak, sangat-sangat sudah tidak tahu macam mana perasaan dia. Dan mereka ada 2 anak kecil. Dan semalam saya ada lihat sekejap dia punya istri yang buat siaran media lah. Saya dengar sekejap saja, saya tidak tahu pas seterusnya dia bagi tahu. Nah, apa yang kita boleh lihat melalui kejadian Charlie ini dan di sini, waktu dia sudah ditembak, istrinya tetap mau dengan Tuhan. Dia bukan, kenapa suami saya tidak dijaga Tuhan? Kenapa suami saya tidak ditolong Tuhan? Dia tidak berkata begitu. Saya tidak dengar habis dia punya sidang media, pernyataan dia yang pertama. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya paham di situ, dia bukan marah Tuhan. Dia tidak marah Tuhan. Nah, waktu kita kehilangan dan kita tetap masih di dalam Tuhan, sebenarnya itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bukan karena waktu kita kaya raya, waktu kita ada ini ada itu, kan waktu kita sukses atau waktu kita bahagia begini-begini, sebenarnya itu bukan saya katakan kita tidak boleh memuliakan Tuhan. Ya, kita kembalikan semua. Tapi maksud saya, kemuliaan Tuhan itu teruji di dalam hidup kita saat kita mengalami badai seperti itu. Saat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita dan kita tetap puji Tuhan, syukur, puji Tuhan. Itu yang memuliakan Tuhan. Bukan waktu kita wah, saya dapat kereta baru, saya dapat rumah baru. Ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Memang seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi tidak teruji
adakah kita emas yang sudah ditempa oleh Tuhan? Tidak teruji sebegitu. Namun waktu kita kehilangan sesuatu yang kita sangat-sangat berharga dalam hidup kita, dan kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mengikuti Yesus. Dan perkataan begini yang sangat-sangat luar biasa. Kalaupun saya kehilangan anak, kalaupun saya kehilangan rumah, kalaupun kehilangan pekerjaan, kalaupun kehilangan ini, kehilangan itu semua, yang penting saya tidak kehilangan Yesus. Dan saya berharap kita pegang ini. Kita boleh kehilangan segala-galanya, kita boleh kehilangan ini itu, tapi jangan kehilangan Yesus dalam hidup kita, supaya kemuliaan Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Waktu kita di dalam, contoh macam kami, waktu kami dalam masalah begitu, ya waktu kami kehilangan, dan saya lihat bagaimana kemuliaan Tuhan ya teruji dengan kami. Nah, saya punya partner itu yang dia bukan orang percaya, dan dia beritahu saya punya yang bagi kita 3.000 ringgit untuk tabung van itu, Mr. Wong. Dia tidak berani bagi tahu dengan saya, tapi dia bagi tahu dengan Mr. Wong itu. Dia bagi tahu, wah, dia kata, kalau saya tidak boleh bertahan, dia cakap, saya tidak boleh terima ini. Tapi karena Abi, dia orang panggil saya Abi ya, Abi, dia di dalam Tuhan. Dia yang berkata begitu kepada Mr. Wong itu. Tapi karena dia di dalam Tuhan, dia boleh lalui semua ini. Kalau kita benar-benar, ya kalau kita benar-benar mau membuktikan dan mau kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita, akan teruji saat kita di dalam titik yang paling terendah. Hari itu ada satu orang berkata pada kami, baru saya tahu, dia beritahu kami, satu lagi ini orang, dia sendiri mengalami masalah. Baru saya tahu, bila saya begitu, saat saya tidak ada uang, saya tidak ada begini-begini, dia beritahu kami suami istri. Baru saya tahu siapa kawan yang sebenar. Waktu saya wah dia orang bawa ini, bawa ini. Waktu saya ada duit, dia orang bawa ini, bawa kami ke sini. Inilah kawan-kawan. Tapi waktu saya di saat yang paling terendah, dia beritahu di office pun dia tidak lagi dihormati begini-begini. Baru saya tahu siapa kawan sebenar saat saya di titik paling terendah. Dan di situ kita anak-anak Tuhan, kalau kita melihat orang sebegitu, biar kita menjadi agen Tuhan untuk membangkitkan mereka kembali. Dan di situ baru saya lihat, dan dia sendiri melihat bahwa betapa baiknya Tuhan. Seperti yang saya katakan minggu lepas itu, orang yang sudah keluar itu, saya kan hari itu beritahu dengan keluarga dia, minggu depan dia akan keluar, walaupun di ICU, di bedah begitu-begitu yang muntah darah itu. Dan sudah keluar, sebenarnya mereka jemput kami hari Ahad ini untuk sembahyang, tapi kami tidak ada pala, sorry. Sebenarnya bawa sembahyang di rumah mereka, kami keluarga ini menjemput kami. Nah, besok malam, jadi kami di keluarga lah, so lain kali lah kami bagi tahu. Nah, waktu dia di dalam pembedahan itu, waktu dia di dalam ICU itu, dan semua host penuh satu badan, siapa yang melawat dia? Istri beritahu, orang-orang gereja juga saja yang melawat. Yang kawan-kawannya itu ada cakap, tiada satu pun yang datang. Sampai waktu itulah, tak tahulah yang ini 2-3 hari ini. Sekarang dia sudah keluar lah, sudah balik rumah. Nah, sebab itu, waktu kita di dalam seperti mana murid-murid Yesus, waktu mereka sudah mau diserang ribut, yang menjaga mereka adalah Tuhan. Dan waktu kita di dalam satu-satu masalah pergumulan yang paling berat pun, sebenarnya jangan sesekali kita lepas Yesus. Biar melalui hidup kita orang memuliakan Tuhan. Wah, kalau bukan Tuhan, karena dia ada Tuhan, karena dia punya Yesus, sebab itu dia boleh begini, sebab itu dia boleh begini. Biar kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidup kita. Tapi dan kemuliaan itu, waktu saat mungkin kita kehilangan, seperti mana kami, saat kami kehilangan, kami masih lagi boleh bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kakak istri saya, dia kamu dengar, orang gila saja sebenarnya yang anak dia meninggal dan syukur kepada Tuhan.
kakaknya itu akan datang nanti ujung yang cakap ini, ujung bulan ini mereka datang. Anti kepada corona juga. Nah, sebab itu waktu kita ya teruji, adakah kita ini emas yang ditempa oleh Tuhan, permata yang ditempa oleh Tuhan, bejana yang ditembak atau dibuat oleh Tuhan semasa kita di dalam ribut itu. Dan sehingga murid-murid atau murid-murid Yesus berkata, siapa gerangan orang ini? Mereka tercengang-cengang. Kenapa? Angin ribut pun dia boleh tengking. Nah, jangan kita tidak perlu kita tercengang, karena kita tahu sudah sekarang bahwa Yesus boleh menengking semua masalah kita. Yesus boleh menengking, boleh membuat jalan yang baru kalau jalan sudah tertutup. Kesimpulan dalam Matius 11:28-30 begini mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbobot berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Nah, Yesus berkata, karena dia tahu kita punya pergumulan masing-masing sekarang ini. Macam kami ini pergumulan, mau pindah rumah ini yang pergumulan ini. Karena awalnya sebenarnya 6 bulan. Waktu saya di SMP pun saya masih lagi tanya lawyer berapa lama. Lepas saya di SMP berapa lama? Dia kata 6 bulan. Dan ini tiba-tiba dalam 2 bulan sudah siap. Dan hari ini dia bagi tahu, bagi kamu 5 hari, 5 days, 5 day working days. Dia cakap apa? Kamu perlu keluar tu rumah. Berlambak lagi barang-barang besar dalam rumah kami. Itu pergumulan saya sekarang. Nah, hari ini berapa hari sudah ini, malam sampai tengah malam jam 1-2 pagi susuli itu buang semua sampah segala macam, dan katil yang besar-besar itu dan almari belum lagi diselongkar. Nah, Tuhan tahu hari ini kita punya pergumulan masing-masing. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini pesan Tuhan kita kepada kita hari ini. Kalau saat kita masuk di dewan ini, kita punya pergumulan, orang tidak tahu, kita sendiri tahu. Kalau saat kita masuk di dalam dewan ini, dewan ibadah ini, kita punya masalah. Mungkin suami pun tidak tahu, atau mungkin istri pun tidak tahu, atau mungkin ibu bapak pun kita tidak tahu, mungkin anak-anak pun kita tidak tahu. Kita tidak mau mereka tahu, karena kita tidak mau mereka susah hati. Ataupun waktu kita masuk di tempat ini, kita banyak pergumulan mengenai pekerjaan kita. Bagaimana besok? Bagaimana ini? Saya stres ini. Begini begitu. Nah, kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setahu saya, Yesuslah hanya satu-satunya Tuhan yang pernah berkata begini. Dia mau kita datang kepada dia, kita yang berbeban berat hari ini. Dia mau untuk kita datang kepada dia, kita yang punya pergumulan malam ini. Mungkin masa depanmu atau apapun, mungkin saya percaya kita pasti ada pergumulan kita masing-masing. Kecil atau berat itu saya tidak tahu, tapi kita punya pergumulan masing-masing yang sampai saat ini kita masih simpan. Nah, kita sedang bergelut dalam satu hal, bergelut dalam satu perkara. Namun jawabannya kata Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mau kita datang kepada dia. Mari yang melayani musik. Ini dia kesejukan. Apa perasaan Anda? Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kena kami dihanyutkan dengan cermin mata saya, dengan kunci kereta, dengan peralatan di kemah, tapi saya puji Tuhan karena kami selamat dan ada pokok ini untuk kami menumpang.
Nah, ini dia. Dan kami yakin dan percaya yang lain pun dapat diselamatkan. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Beginilah keadaan kereta kami sekarang. Sudah mau tenggelam, feri ya. Tetap puji Tuhan. Hujan, ini banjir. Dalam keadaan di Kerling, alih campsite. Dan semalam banjir besar, syukur puji Tuhan kami semua oke. Melimpah semua, kereta terkubur. Namun puji Tuhan semua oke, pertolongan Tuhan. Sekarang tengah mencuci kemah mereka. Ada kereta-kereta yang hampir hanyut lah. Namun puji Tuhan semua oke. Haleluya, haleluya.